Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang kokohkan kembali lutut yang goyah. Kokohkan kembali lutut yang goyah. Mari kita lihat firman Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12. Ini yang menjadi dasar perenungan kita Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saya akan ulangi sekali lagi. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam perikop ini, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Apa sih yang terjadi? Keadaan apa sih yang mereka alami? Sehingga firman Tuhan itu muncul. Ya. Karena kalau kita melihat, ketika penulis menyampaikan bahwa ada tangan yang lemah, ada lutut yang goyah. Saya mempelajari bahwa ternyata ayat ini Bapak Ibu ada persamaannya kalau kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai 4. Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai 4. Kalimat ini sama. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 3 dan 4. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kalau kita perhatikan dari ayat ini ada dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Mengapa firman Tuhan mengatakan kuatkanlah hati? Karena memang akar permasalahannya itu ada di wilayah hati seseorang Bapak Ibu. Kemarin sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala. Sehingga itu berdampak buruk terhadap hal yang lainnya. Ya, termasuk adanya lutut yang goyah atau adanya tangan yang lemah lesu. Kita bisa melihat ada persamaan. Makanya Bapak Ibu kita perlu yang namanya menjaga wilayah hati kita ini. Supaya tetap terjaga dengan baik. Tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa. Karena itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini akan berhubungan tentang perlombaan, tentang tugas-tugas yang akan kita lakukan sebagai prajurit-prajurit Kristus. Ya. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang 3 gambaran kehidupan orang-orang percaya pada masa itu ya. Gambaran yang pertama adalah adanya orang-orang percaya pada masa itu yang tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Salah satu contohnya adalah adanya orang-orang percaya yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu gambaran yang kita bisa lihat. Ada orang-orang percaya tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dikatakan sebagai orang percaya, tetapi ada sikap menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dari situ awal munculnya tangan yang lemah atau kaki yang goyah. Tidak ada kesungguhan hati. Yang kedua adalah, gambaran yang kedua adalah adanya orang-orang percaya yang tidak siap memikul salib. Nanti Bapak Ibu dilihat dalam pasal Ibrani pasal 12 ayat 2. Tidak siap memikul salib. Tidak mau bayar harga, hanya mau menerima berkat, tetapi prosesnya tidak mau.
Yang ketiga adalah, ini gambaran yang kita bisa lihat. Adanya orang-orang percaya yang tidak teguh berpegang pada janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di Ibrani pasal 10 ayat 23. Dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Gak sungguh-sungguh percaya. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam satu perikop, lihat pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan banyak hal tentang gambaran kehidupan orang-orang percaya pada masa itu. Nah, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita lihat tentang inti pesan Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Dikatakan seperti ini, tidak semua saya bacakan. Tidak sedikit hari-hari ini di antara orang-orang percaya yang mengalami lutut yang goyah. Dan istilah lutut yang goyah ini merupakan gambaran adanya topangan atau pijakan hidup orang percaya yang mulai melemah oleh karena berbagai situasi yang terjadi. Akibatnya menjadi ragu untuk percaya bahwa kuasa Tuhan mampu melakukan perkara yang besar atas dirinya. Enggan untuk melangkah maju lebih jauh lagi dan merasa nyaman dengan apapun keadaan saat ini. Nah, keadaan seperti inilah yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Dan Tuhan ingatkan kita bahwa ada lutut yang goyah. Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan membagikan satu hal saja buat kita sebagai perenungan kita. Ini yang saya mau sampaikan adalah menyadari bahwa adanya tugas penting yang harus kita selesaikan sebagai prajurit Kristus. Ini yang harus kita ingat. Kita harus sadar ini, adanya tugas penting yang harus kita selesaikan. Hari Minggu kita sudah diingatkan bahwa ada perlombaan yang wajib kita ikuti. Artinya kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Karena perjalanan kita ini masih sangat jauh Bapak Ibu. Perjalanan yang kita lewati itu mungkin tidak mudah, tidak rata. Mungkin ada naik turunnya, mungkin berkelok-kelok. Ya kita tidak tahu keadaan apa yang kita hadapi hari-hari ke depan Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan kita, ada lutut yang goyah. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kalau kita membiarkan lutut kita goyah? Makanya kita perlu menjaga, kita perlu melatihnya. Karena ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Kalau keadaan kaki kita lututnya goyah, kita biarkan, itu akan berdampak dan menghambat juga pelayanan tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya pernah mengalami yang namanya sakit kaki, bukan lutut Bapak Ibu. Ini ada penyakit asam urat. Itu saja, saya ingat itu 9,2. Saya pikir itu sakit-sakit biasa saja gitu kan. Karena saya tidak kuat berdiri pada saat itu, akhirnya mesti cek ke dokter kan. Waduh, pas cek ke dokter, dilihat, aduh ini tinggi banget Pak katanya. Asam uratnya. Ini bukan hanya pergelangan ya. Mau injakan kaki saja, wah itu berat banget Bapak Ibu. Kena selimut saja, aduh susahnya. Jadi malas makan, malas melakukan apa-apa. Hampir selama 3 hari tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya paksakan. Saya coba ikat. Tapi saya masih bisa melayani loh Bapak Ibu. Saya masih bisa ke gereja. Saya masih WL. Saya tidak perlihatkan saya lagi sakit. Tapi bayangkan setelah selesainya, waduh kayak orang mau tumbang Bapak Ibu. Jadi saya merenungkan ini. Ketika keadaan lutut kita goyah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menjadi terhambat. Akibat apa? Kita tidak menjaganya gitu loh. Ini yang bahaya. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita menjaga keadaan seluruh tubuh kita, termasuk hati. Mungkin kalau ada orang-orang yang percaya mengatakan, aduh saya nggak dipercayakan apa-apa, nggak ada tugas apa-apa. Kayaknya kita gagal paham Bapak Ibu. Seharusnya gini, ketika kita lahir baru, seharusnya kita tahu tugas-tugas apa yang Tuhan
sudah percayakan kepada setiap kita. Ketika kita tahu ada tugas besar yang Tuhan percayakan, maka kita perlu menjaga seluruh kehidupan kita. Hati kita termasuk. Lutut kita. Tangan kita yang lemah, kita harus kuatkan. Saya pernah di dekat rumah kami Bapak Ibu ya, ada oma. Aduh, oma ini kalau gambaran saya yang saya lihat, oma udah istirahat aja, jangan jalan-jalan gitu kan. Sering datang ke rumah gitu kan, ngobrol atau main. Biasanya tanya-tanya sesuatu. Saya lihat betapa luar biasanya loh. Karena saya pernah menuntun oma ini agak ditanjakan Bapak Ibu. Datang ke rumah, ketok rumah ya. Saya tahu ini kan bisa dilihat dari kaca. Ini, aduh ini pasti ada sesuatu nih. Dia minta tolong bisa ngantarkan saya ke tempat servis TV. Waduh, saya pikir ini jalannya tanjakan, agak curam gitu kan. Saya bilang ya oke Oma, kita atau aku yang ngajak ke sana ke tempat yang servis, datang ke rumah Oma. Enggak, saya harus yang pergi. Akhirnya saya bantu si Oma papang. Bayangkan Bapak Ibu itu cukup lama. Dekat. Tidak terlalu jauh, tapi kan pelan-pelan. Saya jadinya mupang tuh, aduh saya bilang kan motor lewat itu kan mesti berhenti. Udah perginya saya pikirkan, pulangnya apalagi turunan. Tetapi apa yang Oma yang bilang pada saat itu ke saya? Marbun katanya kalau Oma nggak jalan, ini bakalan tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi salah satunya dia mesti latih, mesti gerakin mau nggak mau. Karena kalau saya lihat usianya 80-an, sebenarnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi jalan ke sana ke sini, ternyata tujuannya untuk melatih kakinya supaya tetap bisa berjalan beraktivitas. Buat saya itu sesuatu yang hebat. Bisa saja Oma beralasan untuk ya udah berhenti di rumah dan tidur-tiduran. Tidak, ternyata dilatih gitu loh. Supaya lebih kuat. Nah, menyangkut tentang tugas-tugas percayakan Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita harus ingat ini Bapak Ibu, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan marilah kita melakukannya. Dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebagai pusat. Tugas kita bukan sekedar hanya menerima anugerah. Tugas kita adalah diingatkan bagaimana kita harus melakukannya. Dengan baik, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tugas apa yang harus kita lakukan? Dari perekonomian kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Ini bagian A yang saya mau sampaikan. Dikatakan saling membangun dan memperhatikan satu dengan yang lain. Dikatakan firman Tuhannya, sebab itu kuatkanlah. Ini kan berbicara tentang sebuah tugas orang-orang percaya untuk tidak hidup sendiri. Artinya saling memperhatikan satu dengan yang lain sesama anggota tubuh Kristus. Itu tugas kita. Kita yang dewasa harus mengingatkan, menguatkan orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, keletihan, keputusasaan dalam hidupnya. Pernah nggak Bapak Ibu melayani orang-orang yang mengalami seperti ini? Saya pernah melayani ini Bapak Ibu. Lewat WA, Bang Marbun saya mau ngobrol. Aduh saya pikir ya masalah biasa gitu kan. Mau ngobrol.
Oke, saya bilang dekat rumah, saya bilang ya. Saya kasih alamat, ketemu. Dari jauh aja udah terlihat lesuh banget. Lusuh. Kami ngobrol, maksudnya gimana pelayananmu, saya bilang kan. Baik, Bang Marbun, baik. Tapi dalam waktu kami ngobrol, dia mempertanyakan sesuatu yang menurut saya aneh gitu. Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu ada enggak? Saya agak lama menjawab ini. Karena aku bilang, kamu seorang pelayan Tuhan. Masa kamu mempertanyakan tentang ini? Karena memang ada masalah yang dihadapinya. Ya, kehidupan pribadi lah. Dia berdoa, bergumul, Tuhan gak jawab, Tuhan gak nunjukkan apa-apa. Saya tanya tentang doamu bagaimana, pelayananmu bagaimana. Dia menjawabnya, apa namanya ya, malah mempertanyakan Tuhan tuh ada gak? Terus kamu layanin siapa? Saya bilang, terus kamu layanin siapa hari-hari? Dari gambaran ini, dari kasus ini saya bilang, itulah yang disebut dengan lutut yang goyah. Hatinya bermasalah. Hubungannya sama Tuhan lagi bermasalah. Melayani, tapi tidak ada hubungan. Saya sempat sampaikan bahwa, ayo bangun lagi dong hubungan kamu sama Tuhan. Ayo, harus pulih, saya bilang. Harus kamu mendekat sama Tuhan, jangan menjauh. Sekalipun kamu pelayanan. Perhatikan hidup kamu, saya bilang. Nah, tugas kita tuh seperti itu, melayani orang-orang yang sedang mengalami keletihan. Orang-orang yang mengalami lutut yang goyah. Ada orang-orang yang betul-betul kehilangan hubungan sama Tuhan. Sehingga menjadi rusak semuanya. Saya pulang pada waktu itu, Bapak, saya merenungkan tentang hidup saya. Jangan sampai saya mengajar juga, menyampaikan sesuatu juga, ternyata juga lutut saya juga goyah kan. Ini kan bahaya gitu. Ya, tugas kita yang pertama adalah bagian A, saling membangun dan memperhatikan satu dengan yang lain. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang perlu kita bangun, yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita doakan. Kita perlu memberikan semangat kepada orang-orang. Karena keadaan yang kita lihat sekarang membuat orang-orang begitu jauh dari Tuhan. Mungkin juga hidup dalam kekhawatiran, tawar hati. Mari kita lihat firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Dari keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Dari kita sesama anggota jemaat Tuhan. Saling mengingatkan. Saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih. Dan pekerjaan baik. Ini tugas yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dari mulai hal-hal yang sederhana kita lakukan. Itu bagian A ya. Bagian yang B. Ini yang bagian terakhir, Bapak Ibu. Tugas selanjutnya adalah menjaga hidup kita dalam kekudusan Tuhan. Jadi tugas kita bukan hanya memperhatikan kehidupan orang lain, bukan hanya melayani orang lain, tetapi juga kita bertanggung jawab. Kita punya tugas untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan Tuhan. Ini penting sekali. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Itu firman Tuhan kamu sampaikan, Bapak Ibu. Dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita, kita perlu menjaga ini. Kalau kita lihat di ayat 1, kan kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Artinya kekudusan ini penting di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita harus kejar menjadi sebuah tanggung jawab
Sebuah tugas yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Gak gampang kita menjaga kehidupan yang seperti yang Tuhan mau. Di zaman sekarang Bapak Ibu, kita perlu menjaganya. Mari kita lihat Ibrani pasal 12, ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 12, ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Alkitab mengatakan kita harus mengejar ini. Jangan mengatakan tidak penting, ini penting sekali. Karena dikatakan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah. Artinya apa ini Bapak Ibu? Tugas. Apa yang kita jaga? Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi tugas kita orang-orang percaya itu saling menjaga. Supaya tidak ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu memampukan kita supaya kita tetap di jalur Tuhan, di dalam trek perlombaan yang Tuhan wajibkan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Makanya perlu dijaganya. Jagalah bukan berarti kita menjaga diri sendiri. Ternyata menjaga sesama anggota. Jangan sampai ada yang keluar. Jadi saya lihat bahwa kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan kasih pesan ini di dalam kehidupan setiap kita. Saya terus mempelajari ya. Dan saya percaya setiap kita masing-masing menangkap sesuatu lewat pesan Tuhan ini supaya ketika kita menerima pesan Tuhan dalam minggu ini sampai selanjutnya kita memperhatikan apa yang menjadi agar lutut kita itu tidak menjadi goyah Bapak Ibu. Perjalanan kita itu masih panjang. Dan Tuhan akan membawa kita ke dalam perkara-perkara yang besar. Jadi satu hal ini yang saya mau sampaikan, yang kita dapat sama-sama pelajari Bapak Ibu. Menyadari bahwa adanya tugas penting. Ketika kita membayangi tentang adanya tugas penting, maka kita akan menjaga. Kita menjaga tentang seluruh kehidupan kita, hati kita. Ya kan? Supaya tidak menjadi juga lutut atau tangan yang lemah di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.